Oke, halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel ini. Dan sini gue bakal ngejelasin tentang bagaimana sih caranya kita ngupload komponen yang kita buat di React itu ke NPM. Jadi biar bisa dipakai banyak orang. Dan atau bisa juga kayak komponen yang kita upload itu kita pengen buat kayak semacam Next UI atau material UI komponen dan lain-lain gitu. Nah, untuk cara kita upload komponen yang udah kita buat di React ke NPM itu kayak gimana? Nah, di sini gue bakal ngejelasin caranya ya, step by stepnya. Yang pertama-tama kita harus buat dulu folder baru dan buat project baru React-nya gitu ya. Ntar kita coba dulu. Ini aku cari foldernya. Oke, di sini gue bakal buat dulu folder namanya ya. Tes gitu ya. Aduh. Nah. Dan di sini gue bakal langsung aja create new project React-nya ya. Dengan menggunakan Vite pastinya. Jadi, teman-teman bisa langsung aja klik command npm create Vite latest. Terus nama projectnya adalah belajar upload komponen gitu ya. Nah, terus kita pilih yang React. Kita pakai yang TypeScript aja. Terus masuk ke belajar. Dan kita coba masukin ke VS Code-nya ya. Nah, terus step by step-nya gimana sih? Kita bisa ngupload gitu kan komponennya dari Vite ke npm. Nah, pertama-tama kita harus config dulu si Vite-nya. Terus kita bakal config juga si package.json-nya. Terus kita bakal buat komponen. Nah, untuk tahapannya kurang lebih seperti itu. Jadi bisa dibilang lumayan simpel gitu. Nah, sekarang untuk nge-config Vite-nya itu gimana? Nah, teman-teman bisa langsung aja search ke Google-nya Vite. Nah, terus coba masukin ke browsernya dia atau ke dokumentasinya. Nah, di sini seperti yang teman-teman bisa lihat tuh ada bagian building for production. Nah, kalau misalnya udah ketemu building for production-nya, teman-teman bisa langsung aja masuk ke bagiannya library mode. Nah, di library mode ini berisikan config-config yang bisa kita pakai untuk men-setup komponen yang bakal kita upload ke npm ya. Nah, jadi tinggal copy aja ini bagian build-nya. Kita bakal copy sini. Sorry. Nah, kita copy ke viteconfig.ts. Ini build. Kayak gini aja, cukup. Terus jangan lupa copy juga sama importannya. Nah, sudah itu gimana? Untuk Vite config-nya itu udah selesai. Paling ini ganti aja namanya. Misalnya kita mau buat namanya dia adalah belajar app UI gitu ya. App UI. Nah, kita copy aja file name-nya kayak gini. Oke. Nah, terus kita langsung aja masuk ke package.json-nya. Di sini juga di Vite-nya tuh udah ngasih tahu kita cara untuk ganti package.json-nya atau setup-nya. Nah, jadi kurang lebih kita samain aja sama yang ada di sini ya. Untuk name-nya nggak usah diubah. Belajar upload komponen. Terus type-nya udah modul. Files-nya tinggal ditambahin karena sini belum ada. Terus main-nya juga. Modul. Sama exportnya. Nah, ini kan seperti yang teman-teman bisa lihat gitu kan di sini .dis gitu ya atau /dis ini apa sih? Nah, /dis ini itu pokoknya folder yang akan dibuat oleh React ketika kita nge-build project-nya. Jadi dia bakal otomatis dibuat gitu sama React-nya kalau misalnya kita nge-build aplikasinya gitu ya. Terus ini kita ganti aja mylib-nya, sesuaiin aja sama nama yang udah kita buat di Vite-nya, belajar app UI gitu ya. Nah, kita tulis kayak gini. Nah, oke. Terus private-nya kita hapus aja, nggak usah. Nah, oke. Kurang lebih untuk setup package.json-nya sama Vite config-nya udah selesai. Berarti kita sekarang
tahapan untuk membuat komponen yang bakal kita up gitu ya. Nah, pertama kita buat dulu foldernya namanya lib aja, karena kan bisa kita lihat gitu ya di untuk config.json-nya di sini untuk mengekspor komponennya tuh di directory namanya lib, terus kita buat file namanya main.js gitu ya, atau ts nanti ya kita akan buat. Sebenarnya ini bebas ya untuk folder yang kita simpan, tapi memang aku biasanya kayak gini, jadi aku buat aja lib gitu ya. Misalnya aku buat card komponen ya, card komponen, terus di sini card ini tebar card, ini card komponen tsx. Nah, terus kita seperti biasa lakukan coding untuk membuat si komponennya. Ups, ada salah, return ini card komponen belajar app UI gitu ya. Oke. Import. Nah, kita lupa ya teman-teman untuk menginstal npm-nya terlebih dahulu, makanya ini ada merah-merah di sininya, karena semua package yang ada di package.json-nya dia belum install. Itulah kesalahan saya. Oke, lanjut. Sorry teman-teman. Oke, ini untuk app.tsx-nya. Nanti kita bakal coba ngetes di bagian file ini. Kita coba jalanin dulu ya websitenya. Oke, kita coba masuk ke websitenya. Di sini ada tes ya, sesuai dengan apa yang aku assign di app.tsx. Nanti kita bakal masukin card komponennya ke sini ya. Oke, tadi kan kita udah melakukan instalasi terhadap npm-nya, membuat juga komponennya. Nah, sekarang jangan lupa juga kita harus buat main.ts-nya ya, supaya kebaca sama config yang udah kita buat tadi di file-nya. Jadi, main.ts. Nah, di main.ts itu isinya apa? Isinya adalah export komponen yang udah kita buat. Jadi, semua komponen yang udah kita buat tuh diekspor di main.ts. Contohnya kan ini kita baru membuat satu komponen ya, berarti tinggal ekspor aja card komponen from, nah kayak gini ya, cuman segini doang. Tapi kalau misalnya kita udah buat banyak komponennya, udah berarti kayak gini, ekspor sebanyak mungkin gitu ya, sesuai dengan apa ya, sesuai dengan jumlah yang kalian buat gitu untuk komponennya. Oke, selanjutnya karena kita udah membuat main.ts, kita jangan lupa juga untuk file.config-nya ganti dari .js ini menjadi .ts. Karena kan kita buatnya .ts, nanti nggak bakal kebaca. Karena kalau misalnya di sini, itu kebacanya per main.js gitu ya. Makanya kita ganti aja jadi ts. Oke, terus kita langsung aja npm run build ya teman-teman. Nah, setelah di build, kita bisa langsung coba untuk komponennya yang udah kita buat. Nah, caranya gimana? Ya udah kita masuk aja ke app, terus import. Tadi kan kita namain card komponen ya. Komponen from-nya adalah tadi yang kita buat itu
namanya belajar app UI. Nanti kita masukin aja ke sini belajar app UI. Terus kita kasih di bagian bawah tes ya. Terus kita lihat. Nah, ada error ya teman-teman ternyata. Ternyata dia nggak bisa baca filenya. Oh iya, oke. Sebenarnya kita udah membuild aplikasinya, cuman kita masih kurang satu step lagi, yaitu kita coba install npm config path file. Nah, tsconfig path. Nah, kita coba install aja ini. Karena mungkin kenapa bisa error, karena si filenya mungkin hasil build-nya itu tidak terbaca, jadi kita harus menggunakan tsconfig patch ini supaya bisa kebaca. Tinggal sesuaiin aja sama dokumentasinya, tsconfig patch begini. Terus jangan lupa juga importernya di copy juga. Oke. Nah, di sini kan kita sudah melakukan import ya terhadap config-nya di tsconfig patch ini. Selanjutnya kita coba balik lagi ke app, dan ternyata untuk from-nya ini dari card komponen itu disesuaikan dengan apa yang ada di package.json. Kebetulan namanya ini kan belajar app komponen. Berarti kita copy aja belajar app komponen ini ke sini ya. Nah, selanjutnya kita coba run ya. Oke, nah seperti yang teman-teman bisa lihat, ini card komponennya udah saya masukkan ya. Berarti udah bisa dicoba. Tapi ini masih sistemnya masih lokal ya. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat package-nya tuh dia belum ke regis atau belum masuk ke package punyaku gitu, Fauji Septians. Nah, caranya kayak gimana? Ya udah kita coba aja config lagi ya teman-teman seperti biasa. Nah, selanjutnya teman-teman harus buat dulu, pertama-tama harus buat akun npm-nya. Nanti teman-teman bisa sign in aja. Nah, selanjutnya kalau misalnya teman-teman udah sign in, jangan lupa siapin nama account-nya, Fauji Septians ya kalau misalnya di sini. Nah, teman-teman bisa langsung aja npm add user gitu untuk menambahkan akses user ke dalam codingannya ini gitu ya. Berarti tinggal enter aja npm add user. Nah, setelah itu nanti bakal disuruh login gitu ya ceritanya. Nah, teman-teman di sini login aja. Oke, jadi teman-teman kalau misalnya udah login, teman-teman bisa langsung build dulu terlebih dahulu ya. npm run build untuk nge-build lagi si aplikasinya. Oke, ada yang error. Oh, ini kita matiin aja ya. Baru kita lakukan npm run build. Nah, di sini kan udah selesai ya untuk nge-build-nya. Terus kita coba publish gitu ya dengan cara npm publish. Nah, di sini harusnya sudah terpublish ya untuk komponennya di belajar upload komponen at 000 versinya. Berarti kita coba search aja di sini. Kita refresh dan seperti yang teman-teman bisa lihat di sini belajar upload komponennya udah ada ya, teman-teman. Nah, di sini udah ada, udah terregis di npm-nya ya. Nah, terus kita coba nih, apakah udah jalan gitu komponen kita yang tadi isinya teks aja, yang tadi isinya teks doang, itu kita bisa coba nggak gitu ya. Kita coba aja di sini. Kita coba install npm belajar upload komponen. Terus kita nanti coba import ya dari si package ini. Oke, belajar komponen, import card komponen, belajar komponen. Nah, seperti
bisa teman-teman lihat di sini untuk filenya sudah import dengan baik dan sudah masuk ke dalam npm-nya dan sudah bisa dipakai lagi gitu ya untuk package-nya. Cara tahunya gimana sih hasil instalasi package-nya berhasil? Teman-teman bisa lihat aja di Node Modules, terus cari nama belajar upload komponen udah terinstall nggak gitu ya. Nah, belajar upload komponen sini udah terinstall dan dia udah ada file JS-nya juga. Ini file JS-nya itu adalah file yang sudah di-convert ya dari codingan kita menjadi codingan yang agak rumit seperti ini gitu. Nah, kurang lebih mungkin penjelasannya segitu aja. Bagaimana cara kita mengupload komponen dari React plus Vite gitu ya ke npm registry. Nah, kurang lebih seperti itu. Terima kasih teman-teman. Kalau misalnya ada yang kurang jelas bisa langsung aja cantumin di kolom komentar. Thank you.